Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi azma'in. Amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, adapun judul tausiah kasanah pagi kali ini adalah Kisah Al-Qalanisi, selamat dari amukan gajah berkat menepati najar. Al-Kisah Al-Mu'anisi Abu Abdullah Al-Qalanisi, atau yang lebih dikenal dengan Al-Qalanisi, selamat dari amukan gajah karena menepati najar yang dia ucapkan. Kisah ini bermula ketika Al-Qalanisi sedang berada dalam perjalanan laut. Namun, di tengah perjalanan tersebut, tiba-tiba datang sebuah kapal dengan kecepatan yang sangat kencang mengarah kepada kapal yang ditumpanginya. Padahal di atas kapal terdapat banyak orang. Sebagaimana dikisahkan oleh Abu Nuaim al-Asfahani dalam kitabnya Hilyatul Auliya wa Tabaqat al-Asfiya, bahwasanya orang-orang yang ada di dalam kapal tersebut kemudian berdoa. Mereka semua merendahkan diri dan bernajar dengan najar masing-masing. Mereka lalu berkata kepada Al-Mu'anisi Abu Abdullah Al-Qalanisi, "Wahai hamba Allah, setiap kita telah berjanji dan bernajar kepada Allah, jika Allah menyelamatkan kita dari peristiwa ini, maka bernajarlah engkau dan berjanjilah kepada Allah." Mendengar ucapan tersebut, Al-Qalanisi kemudian bernajar, "Aku tidak memiliki dunia. Lalu apa yang aku najarkan?" Mendengar jawaban Al-Qalanisi seperti itu, mereka semakin mendesak hingga Al-Qalanisi bernajar, "Aku bernajar kepada Allah. Jika Allah membebaskan aku dari apa yang aku alami, jika Allah membebaskan aku dari apa yang sedang aku alami ini, maka aku tidak akan makan daging gajah." Orang-orang kaget dan heran mendengar najar yang diucapkan oleh Al-Qalanisi. Mana ada orang yang makan daging gajah? Mereka pun berkata, "Najar apa-apaan ini? Memangnya ada orang yang makan daging gajah?" Al-Qalanisi pun kembali menimpali ucapan orang-orang tersebut. Kata Al-Qalanisi, "Demikianlah apa yang terdapat dalam batinku, dan Allah menuntun lisanku untuk mengucapkannya." Tak lama kemudian perahu pun terbelah. Namun, Al-Qalanisi beserta penumpang yang lainnya selamat karena potongan kapal yang terbelah menjadi dua membawanya terdampar hingga selamat di tepi laut. Mereka semuanya terdampar berhari-hari tanpa mencicipi makanan apapun. Dan ketika mereka semua sedang duduk-duduk, datanglah seekor anak gajah. Sebuah momen yang tepat di tengah kelaparan yang melanda karena beberapa hari tidak makan. Mereka akhirnya memburu dan menyembelih anak gajah tersebut, kemudian memakannya. Mereka juga menawari Al-Qalanisi untuk memakan daging anak gajah tersebut. Mendapat tawaran tersebut, Al-Qalanisi lalu berkata, "Aku telah bernajar dan berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak memakan daging gajah." Mendengar jawaban Al-Qalanisi, orang-orang kembali berkata kepadanya dengan sebuah argumen bahwa keadaan yang terjadi sangat darurat, sehingga boleh membatalkan najarnya karena terpaksa. Namun, Al-Qalanisi tetap teguh dengan janjinya dan mengabaikan tawaran mereka. Tak berhasil mereka mengajak Al-Qalanisi untuk makan daging gajah bersama-sama. Mereka pun akhirnya memakan daging tersebut hingga kenyang dan tertidur. Dan ketika mereka tertidur akibat kekenyangan, datang
induk gajah yang mencari anaknya dengan cara mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan oleh anaknya. Sang induk kemudian mengendus-endus hingga sampai ke tempat orang yang sedang tertidur sehabis kekenyangan makan daging gajah. Setiap kali sang induk gajah tersebut menemukan bau daging, ia mengamuk, menginjakkan kakinya kepada orang-orang yang sedang tertidur sampai mereka semua yang makan daging gajah itu mati. Setelah itu, induk gajah pun menghampiri Al-Qalanisi dan mengendusnya. Namun dalam diri Al-Qalanisi tidak ada bau daging. Gajah pun memutar-mutarkan ekornya, matanya, dan berisyarat dengan belalainya. Isyarat tersebut bermakna bahwa sang gajah meminta Al-Qalanisi untuk menaikinya. Namun, Al-Qalanisi tidak melakukan yang diisyaratkan oleh gajah, sehingga sang gajah mengangkat ekor dan kakinya. Al-Qalanisi akhirnya sadar bahwa sang gajah menginginkan dirinya supaya menaikinya. Al-Qalanisi akhirnya mau menaiki gajah tersebut dan duduk di atas tempat yang sangat empuk. Sang gajah lalu membawanya pergi dan berjalan dengan sangat cepat, sehingga di malam harinya Al-Qalanisi sampai di sebuah tempat yang banyak tumbuh-tumbuhan dan emasnya. Hikmah dari kisah ini adalah bahwa mengucapkan janji apalagi bernazar atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu harus dipenuhi, bukan untuk diingkari. Begitu juga janji dengan segala urusan keduniaan, karena janji tidak untuk diingkari tapi untuk ditepati. Apalagi nazar yang membawa-bawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat kasanah pagi yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya, Davina Ardelia, siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Ternate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.